wa itrati wa ahla baiti. Yang kedua kata Nabi Muhammad, anak cucuku para habaib. Cintai para habaib, agungkan para habaib, muliakan para habaib. Habib Bocil, terbitan terbaru Akademi Alawi. Dengan lantang dan bangganya, di atas mimbar ceramah ia berteriak, kata Nabi Muhammad, cintailah anak cucuku para habaib, agungkan para habaib, muliakan para habaib. Seharusnya kalau bicara tentang mengagungkan Ahlul Bait, bukan kami, anak cucunya Nabi, yang pantas untuk mengutarakan, para antum semuanya ini, para kiai, para tuan-tuan guru, yang harus menyampaikan tentang Ahlul Bait Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, mereka mungkin karena ada penyakit hati, yang takut tersaingi hanya karena titel, takut tersaingi hanya karena duit, sehingga mulutnya bungkam dan tertutup untuk membicarakan, mengagungkan Ahlul Baitnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, sungguh Habib stok terbaru ini luar biasa menyesatkan umat. Curut-curut Ba'alawi memanfaatkan anak-anak mereka sebagai umpan, menggiring opini sesat di tengah-tengah umat Islam Indonesia. Betapa besarnya ancaman kehancuran persatuan umat bila kita hanya diam dan membiarkan ulah para oknum Habib yang selama ini melecehkan para kiai, mengerdilkan karakter tuan-tuan guru yang telah berjasa membangun keimanan umat Islam, memperkokoh persatuan antar anak-anak bangsa. Apa yang telah dilakukan oleh para Habib, seperti halnya kelakuan Habib bocah baru nongol ini yang memprovokasi umat, adalah upaya menghancurkan persatuan anak-anak bangsa yang selama ini dengan susah payah telah dibangun oleh seluruh elemen anak bangsa, diperkokoh oleh dua organisasi terbesar Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Bukan tanpa alasan, kelakuan Habib bocah kecil ini sengaja ditampilkan oleh dedengkot-dedengkot mereka untuk membangun dinasti-dinasti baru bagi mereka yang sudah terlalu nyaman dan senang menjadi raja, memperbudak sebagian kalangan umat Islam, memanfaatkan kebodohan mereka yang fanatik buta terhadap mereka yang mengaku anak cucu Nabi. Inilah doktrin-doktrin sesat mereka yang selama ini memposisikan diri, mengaku-ngaku sebagai turunan Rasulullah dalam perkataan mereka, dalam perbuatan yang selalu mereka tunjukkan bahwa derajat mereka sama dengan keluarga Nabi, bahwa di dalam tubuh mereka mengalir darah Nabi. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada video kali ini, kita tetap menjadikan ilmu sebagai kajian utama. Dari ceramah yang kita dengar itu, mudah-mudahan Allah selalu menunjukkan kita yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Dari beberapa kitab yang kita pelajari, mengenai bunyi hadis yang dibacakan oleh penceramah itu, kita akan coba mengkaji dari sisi muatan matan hadisnya walaupun singkat-singkat. Kalau tentang penceramahnya, tampilannya mirip seperti Habib Bahar, dengan rambut gondrong pirang-pirang, dan teriak-teriaknya sama, sorbannya juga sama dan lain-lain. Pada isi matan hadis yang diceramahkan itu, ada dua hal yang paling krusial. Yang pertama, dia menggunakan hadis ini untuk mengagungkan Ahlul Bait, mengagungkan Ahlul Bait yang dimaksud adalah Habaib Ba'alawi. Yang kedua, secara tegas dia mengatakan bahwasanya tuan-tuan guru, para kiai, bukanlah golongan mereka, para habaib. Sebab dalam pernyataannya, seharusnya yang menyuarakan bahwa mereka Ahlul Bait adalah mereka para kiai, para guru, bukan mereka, para habaib. Jika sang penceramah itu berilmu, dia tidak akan menganggap hanya mereka yang termasuk golongan habib. Tetapi, boleh jadi, dari para kiai, tuan guru, itu juga ada yang turunan Nabi. Dari itu, pernyataan ceramah Habib itu kita tegaskan, ceramah itu bukanlah ilmu, hanya sebatas prasangka-prasangka yang tidak perlu kita bahas. Ketika dia menjelaskan hadis tentang dua hal pokok yang ditinggalkan Rasulullah, yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis atau sunnah. Hadis ini adalah hadis Tsaqalain, hadis yang berbicara tentang dua pegangan utama. Yang pertama
Kitabullah, yang kedua adalah itroti ahla baiti. Tetapi, orang ini dan golongannya mengatakan, dua peninggalan Nabi, yaitu Kitabullah, wa itroti wa ahla baiti. Bila kita mengerti bahasa Arab, berarti pemahamannya bukan hanya dua, tetapi tiga. Itroti wa ahlu bait berarti itu dua hal, karena menggunakan huruf waw. Jika lewat dari pemahaman kita, mungkin tidak ada masalah. Contoh, kamu bilang, anakku Tony pergi ke pasar. Berarti yang pergi ke pasar itu hanya satu orang, yaitu Tony. Lain lagi kalau kamu bilang, anakku dan Said dan Benny, itu berarti tiga orang. Walaupun Anda merasa keturunan Nabi, janganlah Anda sembarang membaca dan menggunakan hadis Nabi. Perlu Anda ketahui bahwa hadis ini ada dua versi matan dan pemaknaan. Pada bagian isi matan yang pertama, Kitabullah, yaitu Al-Quran, yang kedua ada yang sunati, atau sunnata Rasulillah. Tetapi, ada juga yang itroti ahla baiti. Dari 17 hadits, yang itroti dan ahla baiti itu, tidak ada satupun yang menggunakan itroti wa ahla baiti. Ingatlah, betapa cerdasnya Nabi kita, tidak mungkin bahasa Nabi menjadi aneh dan membingungkan. Hanya Anda dan gerombolan Anda yang berceramah menggunakan hadis-hadis fadilah keluarga Nabi yang Anda rampas dari keluarga baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kepentingan gerombolan Anda. Lalu bagaimana kita meluruskan ajaran yang salah ini? Perlu diingat kembali, karena tidak luasnya khazanah keilmuan, lalu orang yang mengkritik, yang tidak setuju dengan pemahaman hadis itu, dianggap sebagai orang yang menyerang satu kelompok. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada pendapat ulama yang paling ekstrim. Beliau menolak salah satu dari hadis di atas. Pertama, dari kitab Ibnu Qudamah, Raudhatun Nadir, Ibnu Qudamah berkata, saya tidak terima kalau yang dimaksud dengan dua poin penting itu adalah Al-Quran dan Ahlul Bait. Tetapi yang dimaksud hanyalah Al-Quran dan Sunnah. Menurut Ibnu Qudamah, bahwa itrah tidak bisa diartikan sebagai Ahlul Bait yang dimaksudkan turunan Nabi zaman ini. Tetapi yang benar adalah kitab dan sunnah. Itrah yang dimaksud adalah bahwa Nabi mengkhususkan maksud itu adalah orang yang paling paham terhadap kondisi dan situasi Nabi, bagaimana sabda Nabi, bagaimana tingkah laku Nabi, bagaimana kehidupan Nabi, bagaimana kehidupan Nabi diranjang, siapa yang tahu kalau bukan istri Nabi, bagaimana Nabi makan, bagaimana Nabi mandi, secara detail yang paling tahu adalah keluarga Nabi dan keluarga-keluarga dekatnya. Walaupun di satu sisi, Nabi juga mengajarkan dalam bentuk sabdanya. Dari penjelasan itu kita paham bahwa hadis tersebut adalah sunnah Nabi. Sebab hadis ini berbicara tentang patokan, bukan tentang mencintai dan dicintai, atau diagungkan, tetapi untuk dipegang dan diikuti. Bila hadis itu dimaknai sesuai dengan interpretasi semua Habib, lalu kita ikuti, kita pegang. Terus bagaimana dengan Habib yang aneh-aneh itu? Bukankah ajaran Islam menjadi aneh kalau harus mengikuti Habib-Habib yang berperilaku aneh? Dari itu, itrah tidak bisa kita artikan sebatas siapapun yang bernasab dengan Nabi, sebab hadis ini tidak berbicara tentang nasab Nabi, tetapi tentang keluarga Nabi. Bagaimana mereka yang merasa turunan Nabi tahu kalau mereka tidak pernah mengkaji, sedangkan yang tahu hanya mereka para ulama. Ada juga ulama yang menolak, tetapi masih menjembatani persoalan ini, siapa yang dimaksud dengan itrah, serta memberikan pemahaman kenapa Nabi menyebut itrah. Dan tentu yang dimaksud itrah adalah mereka yang lebih paham tentang bagaimana hidup Nabi. Artinya, yang memperkokoh itrah adalah mengikuti Al-Quran dan mengikuti cara hidup Nabi atau sunnah Nabi. Sedangkan Imam Al-Amadi jelas-jelas dalam pernyataannya menolak bahwa yang dimaksud dengan dua hal yang ditinggalkan Nabi adalah kitab dan itrah, yaitu Al-Quran dan Ahlul Bait. Sedangkan yang dapat diterima atau yang disepakati
bahwa yang ditinggalkan Nabi adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Berarti apa yang ditinggalkan Nabi, substansinya adalah Al-Quran dan perilaku kehidupan Nabi sehari-hari yang hanya diketahui oleh para keluarga Nabi sendiri. Menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, ada riwayat hadis sahih mengatakan, sesungguhnya aku meninggalkan dua hal kepada kalian, tidak akan tersesat bila kalian mengikuti keduanya. Keduanya adalah Al-Quran dan Ahlu Baiti. Dalam Al-Quran sendiri, ada hal-hal yang sulit dipahami, lalu dijelaskan oleh hadis. Sebab sejatinya, hadis adalah menjelaskan isi Al-Quran. Ada kalanya hal-hal dalam Al-Quran tidak ada, namun adanya hanya dalam hadis, seperti halnya dalam syariat-syariat yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran, tetapi hanya ada dalam hadis. Kesimpulannya, bahwa adanya perintah atau larangan, semuanya harus berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, atau kepada para ulama, yang berpegang teguh kepada kitab dan sunnah, yang paham terhadap keduanya. Jadi, bila ada yang menyampaikan sesuatu, tetapi yang disampaikannya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka wajib hukumnya ditolak. Baik mereka yang mengaku Habib, atau dari ulama sekalipun. Bila ada seruan mengatakan, cintailah anak cucu para habaib, agungkan para habaib, muliakan para habaib, hal ini menjadi rancu dalam pikiran kita. Apakah semua Habib itu berpegang pada Al-Quran dan Sunnah? Kalau ternyata seruan mereka tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tidak ada alasan bagi kita mengikuti para Habib itu. Kenapa Rasulullah menyebut Ahlul Bait? Sebab yang disebut Ahlul Bait itu adalah tuan rumah itu sendiri yang paling tahu, paling paham terhadap kehidupan Nabi. Seperti sebuah keluarga, tentunya yang paling tahu mereka adalah mereka sendiri sebagai tuan rumah dalam kehidupan mereka sehari-hari, baik yang terkait dengan tindakan, kebiasaan, ataupun perkataan.